tentang kolonialisme bangsa Barat dan perlawanan bangsa Indonesia. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Imperialisme dan kolonialisme. Ada yang ingat apa itu imperialisme? Pemerintah secara umum. Bukan. Usaha dan tindakan suatu negara untuk mengembangkan kekuasaan dalam bentuk kedudukan dan pemerintahan secara langsung di negeri lain. Kalau kolonialisme, Suatu sistem pemukiman warga negara yang ada di luar negara induk. Jadi daerah koloni dijadikan bagian dari negara induk atau negara penjajah. ya, jadi imperialisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu imperate yang berarti memerintah. Jadi imperialisme ini adalah suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya ke negara lain. Kalau kolonialisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu kolonia yang berarti tanah pemukiman atau tanah jajahan. Saya tulis dulu ya. Jadi bab 1 kita membahas tentang kolonialisme bangsa Barat dan perlawanan bangsa Indonesia. Poin yang pertama itu lahirnya imperialisme dan kolonialisme. Nah, jadi lahirnya imperialisme dan kolonialisme ini kan udah kita bahas pada minggu lalu. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama ada sistem ekonomi merkantilisme. Saya ditulis ya biar gak bingung. Sebelum saya lanjut ke faktor yang mempengaruhi imperialisme dan kolonialisme ini, ada yang tahu yang melakukan imperialisme dan kolonialisme ini negara-negara apa saja? Jadi yang melakukan imperialisme ini bangsa-bangsa Eropa Barat seperti Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis. Mereka ini berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan atau kejayaan. Selanjutnya kita membahas tentang faktor yang mendukung imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama ini ada sistem merkantilisme. Ada yang tahu sistem merkantilisme itu apa? Ada yang bisa baca? Siapa? Satu, sistem ekonomi merkantilisme. Merkantilisme adalah paham ekonomi yang bertujuan memperkaya negara dengan cara mengumpulkan emas dan logam mulia, mengatur perdagangan agar negara mendapatkan sebesar-besarnya, dan negara berusaha memonopoli perdagangan luar negeri. Nah, jadi salah satu penyebab utama bangsa-bangsa Barat seperti yang saya sebutkan tadi, negara Inggris, Prancis, Belanda itu menjajah negara lain adalah karena paham ekonomi yang mereka anut, yaitu sistem merkantilisme. Nah, yang dibaca oleh teman kalian tadi, jadi merkantilisme ini adalah paham ekonomi yang bertujuan untuk memperkaya negara dengan cara mengumpulkan emas dan logam mulia, mengatur perdagangan agar negara mendapat untung sebesar-besarnya, dan negara berusaha memonopoli perdagangan luar negeri. Nah, jadi menurut mereka negara yang kaya itu adalah negara yang kuat karena bisa membiayai tentara untuk berperang dan menguasai jalur perdagangan. Nah, kita lanjut ya. Jadi negara-negara Eropa ini ingin menjadi kaya dan kuat. Mereka melakukan pelayaran samudra ke wilayah lain seperti Asia dan Afrika, menjajah wilayah baru untuk mengambil sumber daya alam seperti rempah-rempah dan emas. Selanjutnya menguasai jalur perdagangan, membentuk perusahaan dagang yang besar seperti VOC di Belanda, EIC Inggris, dan Persekutuan Dagang Prancis yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Sir James
Jean Baptiste Calvert, dan Anthony Serra. Semua ini didorong oleh semangat merkantilisme yang berkembang pada abad ke-15 hingga ke-18. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, persekutuan dagang Prancis itu maksudnya gimana? Ya kayak menguasai jalur perdagangan di Prancis kan. Seperti tadi kan ada yang di Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda, seperti itu. Cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Kita lanjut faktor yang kedua, yaitu Renaissance dan Humanisme. Ada yang pernah dengar kata Renaissance itu apa? Kembali setelah kelahiran kembali. Ya, jadi Renaissance ini artinya kelahiran kembali. Tapi di sini yang lahir kembali bukan manusia, melainkan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang dulu pernah maju, tapi sempat hilang pengaruhnya karena ajaran Gereja Katolik mendominasi kehidupan masyarakat di Eropa. Nah, pada abad pertengahan, pada masa ini Gereja Katolik sangat berkuasa. Ilmu pengetahuan seni dan budaya dibatasi dan harus sesuai dengan ajaran gereja. Kebudayaan klasik dianggap tidak penting, bahkan dilarang berkembang. Nah, di luar Eropa Barat seperti di Turki dan Spanyol, kebudayaan Yunani Romawi ini masih dipelajari. Jadi ada filsuf yang masih mempelajari tulisan-tulisan kuno, sehingga Renaissance ini tidak benar-benar hilang. Itu, enggak? Jadi masih dipelajari. Lanjut, hasil dari Renaissance. Jadi Renaissance ini menjadi gerakan terbesar di Eropa Barat. Nah, ini hasil dari Renaissance. Lahir banyak seniman hebat seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dan munculnya semangat berpikir kritis, bebas dari dogma gereja. Masyarakat mulai berani menguji alam dan dunia. Lahirlah sains modern. Jadi ini adalah seni dari tokoh Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael. Ini adalah lukisan Mona Lisa. Ini langit-langit kapel di Sistina, Italia. Jadi dia ini melukis dengan teknik-teknik tertentu. Jadi ini seperti Mona Lisa ini lukisannya seperti tatapannya misterius. Iya, takut. Ya, asli. Kalau ini langit-langit kapel ini, gambar-gambar ini memiliki makna sendiri. Kayak dari awal manusia hidup sampai akhir. Tidak ada. Di sebelah ini kurang lebihnya. Kalau ini karya pelukis Italia, Raphael ini dia menggambarkan waktu dia masih muda. Gambarnya seperti ini. Cantik ya. Alisnya. Ada yang ditanyakan? Hubungannya dengan kolonialisme ini, Renaissance ini membuat bangsa Barat jadi semangat menjelajah dunia. Mereka ingin tahu apa yang ada di luar sana, seperti ingin melihat dunia baru, rempah-rempah, dan jalur dagang baru. Inilah yang menjadi awal dari penjelajah samudra yang membawa mereka ke Asia dan Afrika. Dan sayangnya mereka juga menjajah daerah-daerah tersebut. Ada yang ditanyakan? Nah, setelah kita bahas tentang Renaissance, selanjutnya kita akan membahas tentang humanisme. Humanisme ini adalah suatu pandangan hidup yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, bukan lagi hanya agama atau kekuasaan. Sesuatu pandangan ini lahir dari semangat untuk berpikir bebas, menggali potensi manusia, dan menyerap kembali ajaran-ajaran klasik dari tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, para cendekiawan ini saat itu menamai diri mereka sebagai kaum humanisme. Mereka tidak segan-segan untuk mengkritik
gereja, terutama ajaran-ajaran yang dianggap tidak masuk akal dan mengekang kebebasan berpikir. Mereka ingin membebaskan ilmu dan seni dari campur tangan gereja supaya bisa berkembang berdasarkan logika, bukti, dan pengalaman nyata. Ada yang bisa bacain ciri-ciri pemikiran humanisme? Individualisme mengutamakan hak dan kebebasan individu untuk berpikir, berkarya, dan berkembang. Sekularisme itu fokus pada kehidupan duniawi, bukan semata-mata urusan akhirat atau agama. Skeptisisme, sikap kritis dan tidak mudah percaya tanpa bukti yang jelas. Materialisme adalah mengutamakan hal-hal yang nyata dan bersifat kebendaan, bukan hanya spiritual. Nah, jadi kalau Renaissance tadi dia manusia tidak boleh berpikir bebas, melainkan harus sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Tapi pada humanisme ini, zaman ini manusia diajarkan untuk berpikir bebas. Nah, terutama untuk aturan-aturan yang tidak dianggap masuk akal dan mengekang kebebasan berpikir. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya penyebaran paham humanisme di Eropa. Setelah memasuki akhir abad ke-15, pengaruh humanisme yang awalnya berkembang di Eropa ini menyebar ke Italia, terutama Spanyol, Prancis, Belanda, dan Inggris. Penyebaran ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan seni dan semangat untuk menggali kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Penyebaran humanisme ini didorong bangkitnya pemikiran bebas, perkembangan seni dan sastra, serta kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang Eropa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Kak? Karena itu kan ini daerah Eropa Barat, seperti yang di awal tadi, di daerah-daerah Spanyol, Prancis, Belanda, Inggris. Kita lanjut faktor yang ketiga, yaitu reformasi gereja. Sambil ditulis ya. Nah, sekarang kita bahas reformasi gereja. Jadi reformasi gereja ini adalah gerakan untuk mengembalikan ajaran agama Kristen agar sesuai lagi dengan ajaran murni yang ada di dalam kitab suci Injil. Gerakan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tapi sudah mulai terasa sejak abad ke-15. Saat itu banyak umat Kristen mulai merasa bahwa pemimpin gereja, khususnya Paus Leo X itu mulai kehilangan wibawanya. Salah satu penyebabnya yaitu adalah gaya hidup para wibawan dan pemuka gereja yang sudah jauh dari ajaran Yesus Kristus, lebih banyak memikirkan kekuasaan dan harta daripada melainkan. Masalah ini semakin besar ketika Paus Leo X membangun gereja Santo Petrus di Roma. Biaya pembangunannya sangat besar. Untuk menutupinya, Paus memerintahkan pengumpulan dana dari umat Katolik di seluruh Eropa. Jadi, umat ini diminta memberikan sumbangan dan sebagai imbalannya mereka memberikan surat indulgensia, yaitu surat pengampunan dosa. Ada yang ditanyakan? Paus Leo itu siapa? Ya ini gereja. Berarti itu tuh kayak pembangunan gereja besar-besaran di Roma gitu. Iya, tapi dia lebih memikirkan kekuasaan diri sendiri daripada umatnya. Jadi dia ini membuat surat indulgensia itu
paus ini. Berarti semakin banyak dia beli suratnya, semakin banyak juga dosa yang diampuni. Ya. Tapi bohong. Ya bohong lah. Ya. Nah, pada saat itu tuh banyak orang yang berlomba-lomba untuk membeli surat tersebut karena mereka percaya dosa-dosanya akan diampuni. Padahal itu sangat menyimpang pada ajaran gereja ini. Jadi dirasa ajaran ini menyimpang. Kondisi ini yang didorong oleh seorang pastor dari Jerman bernama Martin Luther untuk melakukan protes. Ia menolak keras kritik penjualan indulgensia dan menyuruhkan agar gereja kembali pada ajaran asli Injil. Ada yang ditanyakan? Dari lahirnya imperialisme sampai faktor ada yang